Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan, jumpa lagi di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik, sebuah program yang menghadirkan sosok-sosok inspiratif khususnya di bidang usaha entrepreneur ya, atau UMKM. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama kawan-kawan kru Dari Nol ini bisa hadir di salah satu home industry yang luar biasa di kawasan Bojonegoro berkaitan dengan batik, yang saya sebut ini salah satu, dia bisa dibilang perusahaan ya, karena memang banyak karyawan juga. Nah, ini yang mungkin bisa menginspirasi untuk kita semuanya, membangkitkan entrepreneur yang ada di Indonesia. Nah, kawan, saya berada di Mareli Jaya, Batik Mareli Jaya, dan kebetulan ini ada di Desa Prayungan, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dan alhamdulillah saya sudah ada di rumah beliau, di tempat yang memang untuk berkreasi beliau. Ada Ibu Puji Rayu atau biasa dipanggil Mbak Yayu atau Ibu Yayu gitu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Dan didampingi beliau suami tercinta Bapak Effendi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun ini sudah diberikan waktu untuk ngobrol-ngobrol tentang usaha, tentang entrepreneur UMKM. Nah, Batik Mareli Jaya kalau di Bojonegoro sudah tidak asing gitu ya, apalagi kalau kawasan timur ya Batik Mareli Jaya gitu. Boleh nih diceritakan Bu, berdiri tahun berapa dan kenapa kok sampai mendirikan sebuah perusahaan batik ini? Ya, terima kasih. Ini awal mula berdirinya Batik Mareli Jaya karena saya sebagai guru mengajar seni budaya. Oh, seni budaya. Ya, di SMA Negeri 1 Sumberjo. Kebetulan saya juga membimbing anak-anak. Di situ kan ada lomba membatik. Membatik ya. Membuat desain dulu. Kemudian saya membimbing anak-anak untuk mengikuti lomba, kebetulan mendapatkan juara terbaik tingkat nasional. Tingkat nasional ya? Ya. Itu batik namanya desain motif kayangan api. Kayangan api. Ya, tahun berapa itu Bu? Tahun 2009. 2009. Ketepatan bulan Mei waktu lombanya itu. Kemudian dengan mendapatkan juara itu, kemudian diapresiasi oleh Ibu Ketua PKK ya. Bojonegoro, yaitu dulu Bu Mahfudoh ya. Ya. Kemudian dibimbing untuk diberi pelatihan, maksudnya pembimbingnya saya itu di Dander selama 2 bulan. Kemudian untuk lebih baik batiknya terus diberi pelatihan lagi di Balai Batik Yogyakarta. Oh, sampai ke Jogja. Dengan itu setelah selesai dari pelatihan itu saya mempelajari batik lagi untuk saya ajarkan di siswa-siswa. Kemudian sama pemerintah diberi modal untuk produksi dan untuk dilaunchingkan. Oh, di-launching ya. Hingga akhirnya jadi sebuah usaha ya. Di rumah. Jadi berarti setelah jadi guru ataukah memang sampingan nih sambil jalan semua? Sampingan. Iya. Kebetulan kan saya juga guru seni budaya. Guru seni budaya. Otomatis ada pelajaran seni budaya di dalam materinya. Jadi linear nih ya. Jadi ya tugas ke sekolah juga untuk entrepreneur. Nah, kalau Pak Effendi sendiri awalnya mensupport nggak Pak? Ini kan batik ini kan ada yang bilang usaha berat gitu. Iya, kita tetap support. Tetap support. Iya. Saya memang berawal dari latar belakang saudara semuanya pengusaha. Pengusaha. Gitu. Jadi memang ya udah kalau ini jadi sumber ekonomi kita dorong gini gitu ya. Ini bahkan mungkin kita berencana juga untuk menyediakan perlengkapan untuk stok kain dan sebagainya. Oh, dari bahan kain sampai kebutuhan lah gitu ya. Supaya nanti kalau ada yang butuh kain biar nggak usah jauh-jauh. Oh, ke Solo kan biasanya ya. Tapi itu nanti disimpan. Itu jadi peluang nih untuk yang ada di rumah, khususnya para penikmat Dari Nol. Nah, Mareli Jaya, ini ada pertanyaan juga nih mungkin, kenapa kok namanya Mareli Jaya nih? Ada latar belakang apa dengan itu? Iya, karena saya waktu itu sering membuat batik dan ini memberikan pelatihan-pelatihan
ibu-ibu di sekitar lingkungan rumah, jadi sama siswa-siswa yang maksudnya tidak melanjutkan sekolah, itu saya beri pelatihan di rumah ini. Akhirnya anak saya terinspirasi untuk memberikan nama batik Mareli Jaya itu. Maksudnya Ma itu Mama. Ya, terus anak saya yang baru itu Reddy. Terus yang kedua Lili. Ya, terus sama Effendi. Oh, jadi Eli Effendi. Mareli Jaya. Jadi ini ya gabungan antar nama. Antara nama. Itu supaya tetap jaya. Tetap jaya. Jadi kekuatannya menyatu nih keluarga, gitu ya. Dan sejauh ini memang anak-anak juga mendukung ya Pak, mensupport. Alhamdulillah. Iya. Mareli Jaya. Dan lokasi ini di Desa Prayungan. Karena memang rumah ataukah memang ini pilihan nih tempat usaha di sini nih? Ya, awal mula kan rumah. Awalnya rumah di belakang. Oh, di belakang. Ya. Sekalian karena saya memberikan pelatihan itu terus berkembang, disupport dengan pemerintah juga, jadi memang diharuskan untuk produksi. Setelah pelatihan itu harus produksi dan memberikan pelatihan pada orang-orang yang sekiranya membutuhkan untuk pendidikan. Juga di tempat ini untuk wisata edukasi. Wisata edukasi. Jadi semua orang tetap bisa belajar di sini. Terbuka untuk umum. Termasuk ilmu-ilmunya nggak akan ditutup-tutupi gitu ya? Iya, dari misalnya sampai mereka di sini ya juga ikut nyanting gitu ya? Nyanting, nyolet, bahkan dari Gontor juga biasanya. Gontor juga? Masya Allah. Biasanya 4 bis. 4 bis? Ya, setiap masa akhir ini pendidikan. Sudah ada yang daftar untuk bulan Maret ya? Maret ya? Iya, sudah. Untuk Gontor Putri. Kok bisa Gontor sampai ke sini Pak? Kenapa nggak ke Solo aja mereka nih? Kalian juga biasanya kan ke arahnya kan dari sana. Mungkin ada ini ya, santri atau siswa-siswi yang dari sini daerah? Dari Gontor banyak, dari Sumberjo. Sumberjo banyak? Oh, makanya nggak usah jauh-jauh. Ya, mereka arahnya kan nanti kan ke Lamongan. Ada beberapa ini biasanya mereka kan memang Gontor itu ke beberapa yang ini alumni Gontor. Alumni Gontor, oke. Iya. Mungkin kalau ke Solo kan sudah biasa. Keunikan batik yang mungkin sini bedanya ini ya Pak ya, motif atau beda motifnya. Cara pembuatan mungkin ada beda? Hampir sama. Kalau cara pembuatan hampir sama. Tapi ada teknik-teknik yang beda yang membedakan. Mungkin diciptakan sendiri waktu itu. Tekniknya. Tekniknya pertama juga dari pelatihannya dari Balai Batik Jogja ya. Tapi juga menemukan hal-hal baru gitu ya. Teknik yang baru karena melakukan itu kan ada kendala-kendala. Dengan kendala itu nah akhirnya kita akan timbul inspirasi. Ada solusi gitu ya baru. Yang baru. Menarik ini ya. Nah, kita akan bongkar lebih dalam apa sih yang membedakan antara batik Mareli Jaya dari Bojonegoro ini dengan batik-batik yang ada di Solo atau di Yogyakarta, atau mungkin batik mana lagi Pak? Yang paling terkenal mana selain Jogja, Solo? Pekalongan. Nah, batik Cirebon juga. Pantau terus hanya di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik dan masih barengan Mareli Jaya, dan alhamdulillah kita sudah banyak melihat tadi beberapa hal, dan kita juga sudah ngobrol bagaimana background beliau ini mendirikan Mareli Jaya. Bu Yayu, ini kan kami lihat ada beberapa teknis ya. Tadi menyebutkan juga ada perbedaan antara teknis cara membatik antara Bojonegoro dengan tempat lain, dan bahkan menemukan hal-hal baru. Kalau di Mareli Jaya sendiri ada berapa teknik sih untuk membatik itu? Jenis ya, jenis. Di sini ada 3. Yang pertama batik tulis, ya, kemudian semi tulis dan batik cap. Ya. Apa itu bedanya antara ketiga ini? Ya, kalau batik tulis kita akan membuat desain dengan menggunakan pensil. Di kertas kalkil ya seperti contohnya itu. Kemudian barusan nanti dipindahkan pada kain dengan menggunakan manual. Jadi setelah itu nanti dicanting. Dicanting dengan menggunakan tangan sama di kertas ini. Kemudian nanti
dipindahkan di kain sebelah ini dengan menggunakan meja desain. Dengan pensil ya? Iya, dengan menggunakan pensil. Nanti di kainnya juga dengan menggunakan pensil, tapi ini langsung sudah dicanting. Kita bisa melihat proses nyantingnya di belakang. Nanti kita lihat sembari cerita aja. Ya. Terus kalau batik semi tulis kita membuatnya dengan menggunakan cap dulu, canting cap. Tetap cap ya? Ada dua canting, jadi canting cap sama canting tulis. Ya. Setelah itu kalau sudah dicap nanti kita boleh mewarnai. Setelah diwarnai mana yang digendaki nanti dicanting. Ya. Setelah dicanting barusan nanti dibiarkan lagi, barusan dicelup warna lagi. Jadi proses pencantingan lagi. Nah itu teknik semi tulis. Karena dibantu dengan alat cap. Iya. Tapi kalau cap hanya cap saja. Cap aja. Ya, cuma dia tinggal mewarnai aja ya. Iya, tinggal mewarnai satu warna atau dua warna. Karena itu biasanya sering pesanan dari sekolah SD. TK itu batik cap. Iya. Ya ada beberapa teknis, ini salah satunya. Dan ini butuh keterampilan juga ya Bu ya? Iya. Tetap semua butuh keterampilan lah. Tapi ini kayaknya lebih rumit. Iya. Dan sejauh ini kalau harga pasti beda ya antar tiga jenis ini. Lebih mahal yang mana Pak? Batik tulis ya. Batik tulis karena kan kita manual semuanya menggunakan tangan. Kalau kayak ini kan kita membuatnya desain dulu. Iya. Nanti kan kita memindahkan ke kain ya. Kain barusan kita nanti menyantingnya juga menggunakan tangan. Tapi kalau cap langsung kita siapkan. Sudah dibuatkan. Langsung menggunakan kain, langsung kita cap. Lebih cepat dia prosesnya. Tinggal pewarnaan ya. Nah sejauh ini motif kan banyak tuh. Apakah menciptakan sendiri ataukah mungkin ada ciptaan dari Pemkab misalnya? Kan ada tuh beberapa jenis motif ya. Itu sejauh ini seperti apa sih Pak prosesnya? Sebenarnya di Pemkab itu kan ada lomba murid saya yang dulu itu menjuarai kayangan api itu. Jadi ada pertama itu 14 motif yang lama, kemudian 55 motif yang baru. Tapi itu setiap motif ada pengembangan masing-masing perajin. Misalnya motif jati. Jati itu nanti dikembangkan lagi setiap perajin itu saya mengembangkan ada lebih 15 motif. 15. Ya. Itu pun masih ada motif-motif ciptaan Mareli sendiri. Jadi ada misalnya semangka atau motif bengkoang yang dihasilkan di Bojonegoro itu. Saya sudah membuat motif-motif itu sendiri. Jadi satu batik bisa macam-macam nanti ya. Dan antar perajin beda. Bisa beda. Mempunyai ciri khas masing-masing. Kalau di total kurang lebih dari Mareli sendiri dan batik yang pengembangan dari Pemkab itu 300-an. 300. Ya, itu untuk Mareli sendiri. Banyak ya. Juga. Belum perajin yang lain. Iya. Sebegitu banyaknya apa enggak ribet, Pak? Enggak ya mungkin. Kita punya ini, setiap motif kita punya dokumennya, punya fotonya. Karena kalau kita nggak ada stok itu kan kita tunjukkan dokumen itu, mungkin orang mau pasarnya yang gimana itu baru kita buatkan. Berusaha sebanyak mungkin ngasih stok, tapi ya biasanya ya itu karena kita kan di jalan raya. Banyak mereka yang kesini itu untuk ngasih kenang-kenangan ke dosennya dan sebagainya yang di luar kota. Jadi stok ya alhamdulillah tetap ada ya. Tetap ada aja ya. Stok tetap ada dan tetap by request juga bisa. Iya. Pesanan biasanya 40 potong, ada yang 60. Misalnya stoknya saya membuat warna merah gitu. Nanti ada yang request misalnya ini dibuat kuning bisa enggak? Kan bisa warna ini dia request warna lain kan bisa. Oh iya. Sesuai identitas atau mungkin warna kesukaan gitu ya. Juga bisa di kolaborasi, maksudnya motif ini dikolaborasi dengan motif apa bisa. Bisa ya. Iya. Tulis sendiri kan juga bisa warna alam itu. Warna alam. Harganya lebih mahal. Bahannya juga beda Pak ya? Beda. Okay. Kalau warna alam ini lebih mahal karena
prosesnya alami dan ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Ya. Oke. Indigo ini kan indigo sangat dari bunga tarum. Ya, untuk mendapatkan bunga tarum ini kan juga susah. Enggak selalu ada musimnya mungkin. Jadi membuatnya lama, terus nyelemnya tidak hanya sekali, kadang 10 kali. Jadi lamanya itu. Kemudian kalau membatik itu kan prosesnya dari desain terus nyanting, terus mewarnai, terakhir apa? Mencelup itu. Nanti kalau perlu ditutup lagi lah pencelupan itu. Setelah pencelupan nanti ada proses penguncian. Kemudian proses pelorotan. Pelorotan itu menghilangkan malam. Malam ini ya. Direbus nanti untuk menghilangkan malam. Artinya kalau satu batik itu lebih dari 3 atau 5 lebih lama berarti? Ya, warnanya. Ya, kalau tulis lebih lama karena lebih lama. Memang harus ini ya. Kalau cap mungkin bisa satu motif bisa langsung kita cap berapa gitu. Cuman proses berikutnya agak lama karena kan memang butuh pewarnaan. Itu yang bikin mahal ya, karena waktu ya. Waktu. Sehari mungkin waktu bisa. Dan warna ya. Warna itu misalnya ini biru. Biru ini membutuhkan warna yang gelap. Nah, untuk menggelapkan ini nanti butuh ini dibiarkan warnanya menggigit dulu. Sekitar 2 hari, 3 hari, dan pencelupannya kan kadang sekali itu kan birunya masih kurang, dicelup lagi sampai 10 hari misalnya. Nah, terus 10 hari kan membutuhkan warna ini dibiarkan dulu. Biarkan dulu 2 hari baru nanti ditutup terus diwarna hitam. Jadi warna untuk batik satu kadang membutuhkan 1 bulan. 1 bulan. Itu yang bikin batik agak mahal ya. Tapi kan kalau perajinnya banyak kan juga cepet. Nah, tapi tetap 1 bulan. Tetap 1 bulan. Cuma ngejar target ya. Kalau sampai pesanan banyak gitu Pak. Ya kalau bisa musim Agustusan atau siswa baru ya. Jadi mengerjakan untuk sekolah-sekolah juga. Sekolah-sekolah, seragam sekolah dan itu benar-benar batik ya. Karena banyak kita jumpa itu kan batik sekolah sablonan, bener gak ya? Ya, ada kan beberapa. Di Bojonegoro itu kebanyakan batik. Batik ya. Walaupun batik cap, batik cap itu tetap batik. Dari kanji ada batik canting dan batik cap. Batik cap. Ya. Kalau sablon atau printing itu kan tidak menggunakan malam. Ya. Dan dia bisa dilihat itu ya Pak ya. Iya, bisa dilihat. Dari apa biasanya balik nggak jeli, nggak paham itu batik dikira gitu ya. Oke. Nah, tadi kalau ngobrolin tentang request atau mungkin permintaan gitu, pasti kan butuh target tuh. Nah, kalau di Mareelijaya ini ada berapa karyawan sih Pak untuk mensupport menghasilkan dari produk-produk permintaan itu? Kalau karyawan di Batik Mareelijaya ini ada 20. Ada 20 orang. Cuman setiap harinya tidak masuk standby semuanya, gitu ya. Mungkin standby di rumah, jadi mengerjakan di rumah kayak home industry gitu. Jadi bisa membawa garapannya dibawa di rumah dan mungkin dikerjakan dengan keluarganya. Tapi keluarganya itu juga awalnya juga pelatihan dulu. Di sini ya? Iya, pelatihan di sini dulu. Kalau sudah bisa dikerjakan di rumah. Artinya ada pemberdayaan pada lingkungan. Ya, jadi memperdayakan masyarakat lingkungan. Dan itu tidak hanya sekedar mewarnai aja? Ataukah memang di sini sudah ada desainnya nih, udah dikasih apa malam, terus mereka bawa gitu ya? Dan bahan dari sini semua? Kalau batik tulis berarti kan sudah saya kasih desain itu. Biasanya kalau menyanting, mendesainnya di meja di sini. Karena di rumah tidak memungkinkan kecuali di meja hanya memajang, tapi lebih enaknya di sini. Tapi juga ada yang dibuat di rumah. Kalau yang untuk nyolet, kalau kebanyakan di rumah itu mengerjakan ini menyolet itu memberikan warna dengan itu kayak di meja itu sama menyanting. Ya, itu setelah dicolet diwarnai ini dibiarkan 2 hari baru nanti ditutup. Terus dicelup warna dasar. Dicanting. Jadi warnanya itu ditutup supaya tidak kemasukan warna lain. Ya. Ini kalau yang sudah bikin 2 hari makin lama ya. Iya benar-benar lama itu, bisa bulanan. Tapi kalau batik cap itu misalnya sekarang ngecap, nanti bisa langsung diwarna besoknya. Tapi kalau sudah diwarna besoknya barusan dikunci. Harus ada penguncinya biar nggak ini Pak luntur atau. Iya. Jadi kalau batik yang cap itu mungkin seminggu lah, kalau pesanan banyak seminggu sudah jadi. Sudah jadi. Ya. Kalau misalnya ditarget 2 hari bisa jadi juga bisa. Bisa. Ya, cuman
kualitasnya. Kualitas. Tetap lah sambil ngantuk-ngantuk gitu. Dan sejauh ini sesuai ini Pak target ya. Maksudnya ini kan orang banyak tuh 20. Quality controlnya pasti tetap dipegang jenengan ya. Ini ada yang kurang, ada apa mungkin tetap ada revisi gitu ya. Nanti kan kalau sudah dibuat desain di rumah itu kan nanti tinggal pewarnaan dasar kan di sini. Di sini. Oh, proses akhirnya semuanya tetap di sini. Jadi proses awal sama proses akhir tetap di sini. Jadi nanti kita bisa mengontrol. Sejauh ini Pak, kalau boleh tahu nih, dalam sebulan ini bisa menghasilkan berapa batik sih? Berapa? Kalau batik cap itu batik cap sebulannya. Kalau sebulan ya bisa dari 500 bisa ya? 1000 juga pernah? Juga bisa. Kan kita batik cap ngecapnya sehari 100. Sehari bisa 100, nanti langsung diwarna, besok dikunci kan bisa dikunci. Kalau cap. Tapi kalau batik semi tulis itu beda lagi, membutuhkan waktu kurang lebihnya ya. Kalau 100 potong ya kurang lebihnya sampai lama 3 minggu atau 1 bulan. Kalau batik tulis malah lama lagi. Ya, kalau banyak soalnya. Kalau satu kan kurang lebihnya 1 bulan. 1 bulan. Iya, oke, itu kita udah ngobrolin hal teknis banget dan itu sudah dibuka sama beliau, Bu Yayu sama Pak Effendi. Kita akan ngobrol lebih jauh tentang tantangan atau mungkin harapan ke depan, tapi setelah ini ya Pak ya. Oke, tetap di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya, kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik dan masih barengan Maria Wijaya, batik dari Bojonegoro yang masih eksis sampai detik ini. Dan tadi sudah disampaikan hal teknis banget, bahkan ada beberapa macam jenis batik yang dibuat oleh Maria Wijaya dan salah satunya ini batik jambu. Gak tahu ini inspirasinya dari mana. Ini inspirasinya dari mana Bu? Dulu kok buat jambu? Apa dari Tulung? Bukan. Ya, karena Bojonegoro itu juga ada wisata jambu ya. Di Kalitidu itu kan ada jambu kristal ada. Banyak tiap rumah juga banyak yang mempunyai jambu sehingga muncul ide membuat. Berarti ide itu bisa bermacam-macam ya sumbernya. Bisa karena ada sumber daya alam, melihat sesuatu bisa. Ini saya ini inspirasi saya dari apa? Saya melihat di depan itu kan ada bambu-bambu. Kalau kita lihat kayak melingkar gini ya, tumbuhan bambu. Terus ada meliwis yang terbang-terbang. Nah, kebetulan meliwis ini kan merupakan ada legenda Jilmaning Prabu. Angling Darmo, betul. Meliwis ini saya namakan Meliwis Jilmaning Prabu. Meliwis Jilmaning Prabu. Ini jadi burung meliwis yang berterbangan di antara pohon bambu. Tapi di bawahnya itu kan ada padi. Ada orang yang panen-panen itu banyak meliwisnya di situ. Kebetulan kalau kita melihat itu di depan itu kan sawah, ada bambu-bambu. Oh iya, yang di ujung sana itu ya. Saya melihat dari atas banyak bambu. Terinspirasi dari alam. Kan jadi batik itu bisa karena inspirasi. Menarik. Tapi ini baru buat satu ini aja? Atau udah banyak juga? Udah pesanan dari, udah pesanan juga. Kayak sekolahan-sekolahan untuk seragam. Artinya Ibu dan Pak Effendi ini membuat sebuah motif juga bisa menjual cerita sebenarnya. Iya, memang memberikan pesan gitu. Saya kalau membuat batik desain itu saya harus batik itu ada filosofinya. Iya, setiap batik jadi ada maksud itu. Maksud kayak meliwis itu tidak hanya meliwis Jilmaning Prabu, tapi ada meliwis Kusumaning Ati. Meliwis Kusumaning Ati juga ada. Nggak apa-apa, nanti kita lihat nanti ya. Itu ada ceritanya. Meliwis Lung. Meliwis Kusumaning Ati itu karena Prabu Angling Darmo itu kan mencari istrinya, nah ketemu di Tuban. Ya, di situ dia menjelma menjadi meliwis dan mengambil bunga dijatuhkan di pemandian itu. Ya. Saya namakan meliwis Kusumaning Ati. Menarik ini ya. Terus ini ada meliwis Lung tadi ya. Meliwis Lung, ada meliwis Jilmaning Prabu. Banyak meliwis. Karena memang orang menggunakan batik itu nggak sembarangan katanya gitu ya. Jadi apalagi kalau di Solo, Jogja itu
kayak menggunakan batik yang motif parang gitu kan, tidak semua orang harusnya pakai gitu. Ya, kalau itu kan parang, kalau dipakai untuk mantan kan nggak boleh gitu. Apalagi parang rusak. Nah, parang rusak. Karena memang ada arti, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya. Saking ini ya, apa lembutnya orang Jawa ya. Dan saya lihat ini ada model tambahan lagi Bu ya. Apa namanya nih? Yang Prodo itu emas ya artinya? Iya. Tapi tidak hanya emas, bisa ada warna silver gitu. Yang lain ada silver, ada warna yang dikehendaki sesuai dengan pesanan. Oh. Ini apa enggak ribet Bu buatnya? Tambah ribet ya, tambahan lagi kan? Harusnya kan udah bagus nih. Ada menambah nilai jual. Oh. Ya. Kalau boleh tahu nih, harga batik yang satu warna itu berapa sih? Yang kayak merah ini, merah. Ya, ini biasa untuk sekolah ya? Ini biasanya pesanan sekolah atau mungkin organisasi lah. Ini kan kayak gini mudah. Kita menggunakan cap, jadi kita cap, kemudian langsung diwarna. Langsung jadi. Ya, langsung jadi, nanti langsung dibikin langsung. Satu proses. Kalau satu potong 2 meter, ini sekarang harganya 85. Ya, 85 itu. Bisa untuk harga itu juga kita kalkulasi dan dimusyawarahkan di asosiasi batik untuk. Oh, ada asosiasinya. Jadi menentukan harga ini ya, nggak boleh naik, nggak boleh terlalu murah, perang harga nanti. Ada di Bojonegoro sudah ada asosiasinya. Sudah ada asosiasi. Jawa Timur juga ada. Jawa Timur juga ada. Oke. Jawa Timur. Sekarang saya pernah dengar tuh batik Bojonegoro paling mahal. Dulu pernah itu tahun 2015-an. Karena kita menggunakan kualitas yang terbaik. Kualitas yang terbaik. Kayak kain itu kita menggunakan kain primissima. Kalau yang batik lain kayak Madura mungkin dia bisa harganya murah karena menggunakan batik yang kayak kainnya yang lebih pori, terus prosesnya juga mungkin ada yang printing terus dicelup lagi sehingga harganya murah. Lebih murah. Gitu. Nah, ini yang harga 85, kalau yang middle setengah mungkin, tengah-tengah. Kalau yang ini ya mungkin ya. Oh, ini laseman. Laseman itu berarti kita celupnya 2 kali. 2 kali ya. Ini motif jembatan. Sosro di logo. Tapi ada kolaborasi dengan mangga. Mangga ini soalnya saya ngambilnya dekatnya cincin itu, kalau di foto kan ada buah mangga di situ. Kebetulan kan mangganya lebih dekat dengan jembatannya. Masuk. Jadi kalau Anda makan sego buah di cincin, nah itu kelihatan tuh mangganya. Kan mangganya saya fotonya kan dekat dengan mangga daripada jembatannya, sehingga jembatannya kelihatan kecil, lebih besar mangga. Berarti dapat inspirasi dari manapun ini. Ini jangan-jangan ngobrol sama kita dapat inspirasi juga. Waktu makan di warung cincin jalan. Cincin, iya betul. Sego buah itu. Nah itu, mungkin ada pertanyaan. Yang paling mahal berapa sih? Ya, yang paling mahal mana Bu? Kalau yang paling mahal itu biasanya kita yang lihat paling dari, prosesnya penjualan itu kan dari jenisnya kain juga, kemudian tekniknya. Ya, kalau pewarnaan ini menggunakan pewarnaan tekstil. Jadi lebih murah. Kalau yang ini kan bisa. Yang di atasnya lagi. Masih kimia ya, ada kimianya ya. Ini tenggul. Tenggul. 75. Ini batik khas Bojonegoro ini ya. Ini yang lagi ngetren sekarang kan tenggul. Lagi ngetren sekarang itu karena tenggul ini sudah merupakan batik nasional. Ya, kalau tenggul ini. Negeri atas angin. Ya, negeri atas angin. Yang paling mahal adalah batik warna alam dan tulis. Ini kayak jadul banget gitu ya. Jadi kayak batik era mbah-mbah ini. Tapi bagus ini warnanya. Renik gitu. Warnanya biasanya ini agak vintage, lembut dia. Warna ini yang disenangi oleh para pejabat. Kalau sama turis-turis. Oh, turis-turis. Oh, pernah ada turis ke sini? Banyak ya? Nah, itu kan kunjungan ke Pemkab terus diajak ke sini. Ya, kayak ini warna itu warna alam dari tarum. Tarum, kemudian dengan menggunakan tiger. Kalau yang ini banyak sekali, ada tiger, ada secang, kemudian warna tarum banyak. Dan kalau dilihat memang sepertinya hati-hati banget membuatnya ya. Iya, ini ada lagi yang rosella itu. Rosella. Nah itu loh yang itu. Itu juga. Ini bunga rosella. Ini kan
Bojonegoro juga punya kebun ya. Di Kalidodo. Menarik ini. Warnanya memang beda. Dia warna alam. Kita kan pernik-pernik untuk yang ini harus teliti sekali. Untuk apa cecek-ceceknya itu ya? Ya, untuk isen-isennya ini. Lah, masing-masing daun ini kadang kita membuatnya kan beda kalau manual. Ini kalau sudah pameran di Grand City bisa 2 juta. 2 juta. 2,5 juta. 2,5 juta. Kalau menarik. Kalau di sini kalau di Marelli ini kemarin 1,5 juta. 1,5 juta. Iya. Wah, tuh. Asik juga nih. Tergantung tapi itu prosesnya juga butuh lama, Pak. Bisa sebulan? Lama. 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan 1. 1 bulan 1. Iya. Karena pewarna itu pun kalau sudah mahir ya? Iya. Kalau belum mahir kayak kita mungkin setahun. Dan pewarnanya ini karena banyak, jadi kita butuh untuk menutupnya lama dan ini kan warna ini kan harus ditutup lagi sama malam. Iya. Yang bikin lama kan itu. Jadi biar nggak tertindih dia. Iya. Ya. Kalau ini harganya sama yang itu lebih mahal yang itu. Kalau ini 1 juta, 1,5 juta karena warnanya itu lebih banyak. Jadi menutupnya juga lama gantian ini. Itu dulu kan ada warnanya ini banyak segini, ditutup jadi hijau, ditutup lagi yang ada coklatnya gitu. Oke. Iya, begitu banyak, bahkan tadi 300 ya Bu ya? Total motif kalau di 300 dengan pengembangan bisa lebih. Jadi banyak banget. Nah, ini kan sudah berjuang berdua nih sejak 2015 ya? Atau mungkin 2009? 2009. Pasti kan ada tuh Pak, suka dukanya tuh. Apa sih yang paling diingat tuh? Paling berat apa? Yang paling berat itu kalau cuaca juga ya. Kalau pesanan banyak, pas cuacanya ini pandemi kemarin. Itu sangat luar biasa. Hujan itu kan kita butuh, kalau misalnya pesanan penjemurannya ngejar target ini harus jadi tanggal ini gitu. Pas hujan mendung itu susah. Jadi harus bagaimana saya mengeringkan dengan menggunakan kipas angin. Kipas angin, sampai di kipas angin nih gitu. Kadang arah itu dikasih kurungan terus supaya cepat kering, kemudian kita colet lagi, kita pewarnaan lagi. Jadi harus berulang. Iya, harus berulang. Terus pandemi kemarin pasti omset turun Mbak ya? Ya sangat itu. Sangat. Ya itu kan akhirnya pengrajin banyak yang dikerjakan di rumah pada saat pandemi. Sebelumnya kan semuanya di sini. Tapi masih produksi juga? Masih. Tapi nggak begitu banyak. Terus walaupun pandemi sekolah kan tetap pesan. Oh iya, tetap harus pesan. Kan awal mula semuanya perajin dulu mengerjakannya di sini. Setelah ya tetap ada dikerjakan di rumah waktu itu setelah pulang mengerjakan di rumah. Terus nanti paginya ke sini sama membawa bahan lagi. Nah karena pandemi full di rumah. Kecuali bagian cat masih tetap di sini karena kan memang proses pengacapan pewarnaan kan memang harus di sini. Harus di sini. Ya. Itu jadi cuaca dan kadang kendalanya begini. Kalau biasanya waktu ajaran baru itu kita kadang ada uang tapi untuk kain persediaan kain yang di pabrik sana kurang. Kurang. Maksudnya karena mungkin ada kenaikan apa sehingga ditahan dulu. Sehingga saya tuh butuh kain itu lama gitu. Jadi jauh-jauh sebelumnya itu harus nyetok kain dulu. Jadi Pak harus benar-benar bisa melihat ini ya peluang ke depan. Ya kalau udah waktunya mau ajaran baru harus stok warna kain karena kan memang kita harus butuh modal. Karena dari sekolah sendiri kan juga setelah selesai kan baru bayar. Iya. Satu sekolah aja pesannya kan bisa 300. Problem paling utama usaha ini apa sih Pak kemarin? Yang paling dirasakan problem utama penjualan nggak ya? Kalau penjualan produk? Kalau penjualan alhamdulillah ini setiap perajin itu ada kayak pelanggan di sekolah-sekolah dan instansi-instansi. Dan juga kita diperuntungkan dengan adanya penjualan secara online itu sehingga yang jauh-jauh di Kalimantan itu pesanannya di sini juga. Nah, kalau yang pengen dapetin produk ini di mana itu? Gimana caranya?
Biasanya lihat di web. Di web. Oh, ada websitenya ya. Dan IG. Ini webnya, nanti kedepannya websitenya kan ada e-katalog. Oh, e-katalog. Jadi untuk pemesanan dari pemerintah harus lewat e-katalog. Oh, jadi harus daftar di sana. Ya, kita sudah masuk. Kita tinggal proses masuk produknya. Nanti pemesanan dari Pemkot tuh ya harus lewat katalog. Oke. Kalau boleh tahu Pak websitenya? Ada www.marelijaya.com. www.marelijaya.com. Jadi Anda bisa kunjungi di sana, melihat-lihat. Di situ dulu udah lengkap ya? Udah. Dari motif, ya. Harga juga ada. Atau mungkin bisa kontak langsung. Iya. Itu. Terus ada nggak nih setelah lepas pandemi dan kini sudah mulai bangkit, bahkan tadi ada rencana-rencana lain. Ada nggak rencana besar lagi Pak untuk 2024? Khususnya untuk usaha ini? Kita berencana biasanya kan untuk memasukkan bahan dan alat itu kita kesusahan karena jauh di Jogja atau Solo. Rencana kedepannya itu ada yang mewadahi gitu untuk supaya mempermudah untuk mengembangkan atau membeli alat dan bahannya. Jadi di sini akan disediakan ke depan? Atau pemerintah akan menyediakan itu, ya ada kooperasi atau apa yang sehingga kita untuk mempermudah mendapatkan alat dan bahan. Sehingga terbantu. Para perajin itu mudah berkembang dan banyak pesanan. Oke, Pak Effendi mungkin ada nggak angan-angan ke depan lagi? Ya, nanti kita berusaha nanti kalau ya insya Allah kalau ada rezeki kita berusaha untuk penyediaan kain dan sebagainya kita bisa stok lebih banyak kita ambil sendiri langsung supaya tidak nunggu pengiriman. Kalau ini kan biasanya kita Solo kan kita kontak dipaketkan gitu ya, pakai travel gitu ya. Memang coba butuh beberapa hari lah ya. Ya, beberapa kali kita datang ke sana, kita cari langsung ke sana. Sama membantu teman-teman yang kalau membeli yang minat itu kan biasanya jauh, kadang bisa gantian untuk pinjam kan gitu biasanya lah ya. Kalau ini sedia stok sendiri ya teman-teman kan biar beli di sini. Beli di sini. Banyak rencana gitu kita menyediakan kain warna itu kita sediakan. Kalau pengiriman ke luar negeri sudah ada sih gitu. Ya, tapi masih ada yang sudah ada yang mengkoordinir di sini. Oh, sudah ada ya. Oke. Itu ya. Jadi semoga terwujud Bapak Ibu. Amin. Untuk angan-angan dan harapan. Dan ini terbuka lebar untuk Anda siapapun yang pengen belajar membatik ya. Mungkin saat ini banyak yang nganggur tuh. Pengen belajar ke sini membatik, siapa tahu kita didatangkan juga pernah didatangkan juga. Di Perak itu kita didatangkan pelatihan. Bahkan desa pun bisa mengundang panjenengan ya. Pernah di mana ini? Kepoh Baru, Selatan itu ibu-ibu PKK. Kan ada sertifikatnya juga untuk tidak asal buat gitu ya. Tapi saya juga punya sertifikat untuk kompeten. Kompetensi di bidang batik ya. Nah, itu silahkan ya. Anda bisa kunjungi di www.marelijaya.com. Itu saya kira cukup. Nah, kalau mungkin Anda ingin tanya-tanya lebih dalam, lebih jauh, bisa langsung kontak ke Marelijaya atau bisa komen ya di YouTube kami di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Anda bisa kontak sana, komen-komen. Insya Allah nanti bisa dijawab langsung. Terima kasih Pak, Ibu, sukses selalu. Untuk batiknya semoga berkembang terus ya dan membangkitkan entrepreneur khususnya yang ada di sekitar Prayungan ya atau mungkin Bojonegoro lebih luas. Terima kasih kawan, sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan sosok-sosok inspiratif dari nol menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.